Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah koperasi. Iya, katanya koperasi ini didirikan untuk para pionir pie di seluruh Indonesia. Saya nggak tahu ini ya, kan belakangan ini banyak masalah-masalah koperasi gitu ya, seperti koperasi simpan pinjam Indosuria yang merugikan puluhan bahkan mungkin ratusan ribu ya, saya nggak tahu tepatnya berapa, 106 triliun rupiah, astaga. Saya nggak tahu ya apakah koperasi simpan pinjam, saya nggak tahu ini apakah maksud saya ini adalah koperasi simpan pinjam atau apa dari para pionir PAI. Nanti kita lihat ya. Dan kita akan lihat juga ternyata katanya sudah pecah telur ya. PAI Coin sudah bisa dibarter gitu dengan Honda CR-V 1500 cc. Maka dari itu jangan di skip videonya ya sampai akhir, Anda lihat nanti keberhasilan mereka melakukan barter PAI Coin-nya dengan harga berapa itu ya, 314.519 atau 16, atau kira-kira satu PAI Coin itu harganya 4 miliar lebih gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya KPIG ya. Begitu saya search di internet, di Google gitu ya, ternyata saya ketemu ini KPIG. Tetapi ini KPIG ini miliknya grup MNC ya. Di sini MNC Land Tbk. Nah, MNC Land Tbk ini adalah nama barunya, dulu namanya Global Land Development, atau kalau nama PT-nya dulu namanya Krida Perdana Indah Graha. Jadi singkatannya KPIG, Krida Perdana Indah Graha, yang didirikan sejak 11 Juni 1990 ya. Nah, sekarang ini KPIG ini ya, kantor pusatnya di MNC Tower lantai 17 ya. Tapi sepertinya nggak ada hubungan ya, cuman namanya aja mirip gitu ya. Nggak tahu apakah dimirip-miripkan gitu ya. Tapi yang jelas KPIG kooperasinya para pionir itu bukan milik MNC ya. Saya nggak tahu lah apakah ini dimirip-miripkan atau gimana gitu ya. Lanjut. Nah, kalau saya cek lagi ternyata ada nih KPIG yang kooperasinya para pionir ya. Di launchingnya tahun lalu lah, ini kira-kira di September tahun 2022. Ini ada yang posting di Twitter, Abner Tindi ya. Dia memposting launchingnya KPIG ya. Kemudian ada sebuah channel namanya Channel Sekedar Info, memberikan selamat ya. Semoga berkah kepada Koperasi Pionir Indonesia Gemilang. Oh, ternyata KPIG-nya yang ini singkatan dari Koperasi Pionir Indonesia Gemilang. Wih, mirip gitu ya dengan KPIG-nya MNC ya. Ini pakai ngetek PAI Kortim, nggak ada urusan sama PAI Kortim. Lu mau bikin koperasi aja, ngapain kasih tahu PAI Kortim, sekaligus ngasih tahu Kokalis apa Kokakis ya, Kokalis lah ya. Ini dia meretweet postingan yang tadi Abner Tindi ke PAI Kortim dan Nicholas Kokalis. Ada orang yang mencoba membuli saya karena saya sebut Nicholas Kokakis gitu ya. Wah, nyebut nama orang aja salah ya, so what gitu, nggak penting daripada lu bebek dulu gitu ya. Mau gue bilang Nicholas Kokakis kek, Nicholas Kokalis kek gitu ya. Oke. Kemudian di Sidoarjo juga membentuk cabang lah sepertinya ya. Koperasi Pionir Indonesia Gemilang di Sidoarjo telah terbentuk. Wih, ini Januari 2023, baru nih 26 Januari postingannya ya. Kemudian ada orang namanya Tony Prasetyo. Wah,
dia mereply ke Abner Tindi tadi. Dia bilang apa? Koperasi Pionir Indonesia Gemilang atau KPIG kehadirannya mendorong semangat Pionir Pi Network Indonesia. Apa hubungannya koperasi KPIG ini dengan mendorong semangat? Nggak nyambung coy. Ya, oke lah lanjut dulu deh ya. Apa itu? Salam 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar, alias berapa itu? 4,8 miliar ya. Anda ada hitung sendirilah. 314.159 kali 15.000 lah plus minus ya. Sukses selalu. Salam Pionir Suto Wijoyo Bumi Arum Majasto. Nggak ada urusannya coy sama Picoin ya. Tapi ya ini pinternya ya yang mendirikan KPIG ini, karena membernya Pionir Indonesia banyak, jadi wah dimanfaatkan ya kan, seakan-akan ini memancing di kolam cendol ya memancing di kolam cendol. Oke. Kita lihat saja kelanjutan dari koperasi ini, apa hubungannya koperasi ini dengan Picoin ya. Oke deh. Nah kemudian siapa lagi nih? Ada orang yang namanya Flash Pekanbaru. Dia bilang ya, Koperasi Pionir Indonesia Gemilang adalah unit usaha dari Pionir. Pionir yang mana aja? Kan nggak semua. Katanya unit usaha dari Pionir untuk Pionir. Berbadan hukum dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersamanya gimana? Nanti kita lihat dulu dong koperasinya ngapain. Nggak ada masalah sih ya kalau Anda mau mendirikan koperasi gitu ya, menggait para pionir Pi gitu ya, selama koperasinya bener nggak? Jualan apa? Jualan beras, jualan kopi, ya kan? Simpan pinjam. Badan hukumnya dari mana? Sekarang kan ada dua. Ada yang di bawah pengawasan Departemen Koperasi, ada yang di bawah OJK. Nah, Anda di mana ini? Oke? Kemudian Abner Tindi juga memposting lagi, di tweet lagi sama dia. Dia bilang Koperasi Pionir Indonesia, Koperasi Pionir Indonesia Gemilang atau KPIG ini adalah aset bangsa. Aset bangsa. Dari mana Anda sudah bisa bilang ini aset bangsa? Belum berjalan, ya oke lah sudah jalan beberapa bulan sejak didirikan. Cuman bagaimana Anda bilang ini aset bangsa yang dilindungi dengan oleh Undang-Undang RI? Aset bangsa apa gitu ya? KPIG memiliki market tokopi.id. Wah, dia punya aplikasi atau website namanya tokopi.id sebagai fasilitas melayani kebutuhan seluruh anggota KPIG. Kebutuhan apa coy? Oke deh. Selamat yang sudah disetujui, yang tidak disetujui introspeksi. Jadi seakan-akan masuk KPIG ini suatu hal yang eksklusif, mesti disetujui. Yang nggak disetujui harus introspeksi diri. Wah, salam katanya ya. Terus di bawahnya ada yang jawab tuh Mr. Suga. Nah ini bagus tuh Mr. Suga jawabnya. Bilang apa? Daftar aja ogah, berharap disetujui apalagi. Nggak ada kaitannya dengan Pi Network. Kok itu bos? Maksudnya nggak ada hubungannya dengan Pi Network KPIG ini. Iya, cuman mencoba menjaring massa yang banyak gitu ya. Ya terserah. Kalau Anda memang suka berkooperasi, monggo ya. Oke. Tapi ini lucu. Seakan-akan masuk KPIG eksklusif. Kalau nggak disetujui lu introspeksi diri. Norak banget lah ya. Nah ini Tokopinya nih ya, tokopi.id ya. Anda harus daftar dulu. Wih, kita mau tahu deh nanti Tokopi ini jualan apa? Jualan kopi, jualan topi, apa jualan apa gitu ya? Hubungannya apa dengan Pi Network? Sudah bisa pakai Picoinnya buat bayar. Ya kalau nggak bisa mah nggak usah pusing-pusing. Ujung-ujungnya bayarnya pasti pakai rupiah juga, ya kan? Apa hubungannya dengan Pionir Pi kalau gitu? Oke? Ini kan sama aja mendirikan koperasi biasa gitu ya. Tapi oke deh, namanya juga usaha gitu ya. Nah di sini kita lihat ya, cepat aja nih ya. Simpanan pokok ya. Jadi di situ dia ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Kalau simpanan pokok 50.000. Jadi 1 kali setor itu biasa lah ya, simpanan pokok. Sekali saja, dan setelah Anda setor simpanan pokok ini, Anda sah menjadi anggota koperasi KPIG. Kemudian
Yang kedua, simpanan wajib 20.000 setiap bulan. Jadi kalau Anda jadi anggota koperasi setiap bulan bayar 20.000. Paycoinnya belum bisa cair, tapi Anda sudah bayar dulu 50.000 sekali, terus setiap bulan bayar 20.000. Keuntungannya apa? Ya nggak tahu lah ya, Anda tanya aja ya ke KPIG. Setiap tanggal 1 setiap bulannya. Kemudian C, simpanan sukarela minimal 10.000 ya. Bebas, mau 10.000 boleh, mau berapapun boleh, kapanpun transfernya boleh. Sedangkan kalau simpanan wajib setiap tanggal 1 setiap bulan. Oke? Ini loh koperasinya ya. Nah, tadi itu koperasinya. Nah, saya melihat lagi satu postingan, saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan koperasi itu. Ternyata kalau saya lihat urutan tanggalnya, ternyata ini nggak ada hubungannya dengan koperasi. Ini dilakukan secara independen di luar koperasi. Jadi di sini ada orang namanya Nicholas Pai, pakai profile picture-nya Nicholas Kokalis gitu ya. Aduh, seakan-akan Nicholasnya yang memberikan pengumuman, padahal siapa itu? Oke deh, all new Honda CR-V 1500 cc CVT. Wah, pakai Inggris dia nih. Seakan-akan yang mengumumkan Nicholas. Wih, padahal Nicholas sendiri nggak bangga gitu dengan barter gini. Orang Paycoin bukan untuk barter kok. Orang belum open mainnet gitu ya. Harganya berapa, mau dibarter pakai apa, patokan harganya berapa. Tapi ini seakan-akan yang memberikan pengumuman Nicholas. Wih, bohong banget gitu ya. All new Honda ini was sold pakai Inggris nih, using Paycoin ya. Ya, as a payment through P2P transaction antara person to person ya. Dengan menggunakan consensus value satu Paycoin sama dengan 314.159 dolar alias 4,8 miliar. Padahal Nicholas Kokalis ini pun belum pernah mengumumkan harga Paycoin berapa. Orang open mainnet aja belum. Ya, di mana katanya? Di Indonesia. Wih, ini ada fotonya nih ya di depan Honda CR-V ya. Yang satu unjukin dia punya handphone, yang satu handphone, satu lagi tangan kirinya itu pegang kayaknya perjanjian. Nanti kita lihat ya. Nah di sini ini ada keterangannya tapi kecil, saya belah dua ya supaya besar supaya Anda bisa baca ya. Di sini katanya, di atas selembar kertas bermeterai kami bertiga, ada 3 orang nih, pionir dari Bali melakukan perjanjian kesepakatan pribadi dengan melakukan barter transaksi peer-to-peer untuk pembelian produk kendaraan mobil baru merek all new Honda CR-V 1.5 Prestige CVT. Adapun harga mengikuti harga konsensus, yaitu satu painya 314.159 dolar alias kira-kira kalau dirupiahkan 4,8 miliar. Tapi ada yang menariknya, harga jual akan mengikuti harga pada saat open mainnet terjadi. Lah, ngapain lu sebut konsensus sekian tapi harganya akan mengikuti harga pada saat open mainnet? Kan blow on ini ya. Blow on, ngapain disebut-sebut harga konsensus? Ya karena yang mau ditransfer sesuai dengan harga konsensus. Nanti kita lihat ya. Unit mobil akan dikirim pada saat open mainnet. Open mainnetnya kapan coy? Desember nggak jadi. Sekarang sudah masuk Februari, belum open mainnet. Oh ya nanti Pak 14 Maret, 1,5 bulan lagi ya. Kita tunggu pada ulang tahun keempat Pi Network, kita lihat open mainnet nggak ya. Nah dikatakan unit mobilnya akan dikirim pada saat open mainnet, di mana koin Pi sudah dapat dicairkan dalam mata uang rupiah. Terima kasih. Denpasar 24 Agustus 2022. Sejak tahun lalu ini transaksi ya. Jadi apa yang lucu? Satu, perjanjiannya pakai harga konsensus, tapi nanti harga jualnya akan mengikuti harga pada saat open mainnet. Mobilnya itu baru dikirim kalau Paycoinnya sudah dapat dicairkan. Artinya ini belum barter. Belum barter. Lah Anda kok dungu banget gitu ya, bikin kesepakatan kayak gini gitu ya. Kalau barter barang apa? Paycoin, mobil.
barter, langsung ambil barangnya. Lah ini cuman kesepakatan. Kalau nanti Paycoinnya laku, kalau laku, kalau nggak laku, kan nggak jadi itu ditukarkan ya. Jadi ini bukan barter. Yang bikin berita blow on ini, ya, benar-benar dungu, ya. Nah ini dikasih contoh nih sama dia ya. Yang satu sudah kirim 0,18888 pi ke satunya lagi. Nah itu yang 0,188 pi kali 4,8 miliar kira-kira harga si RV. Tapi ini kan tergantung dari nanti harga Paycoin. Kalau itu pun jadi open mainnet. Jadi ini barter-barteran, cuman keren-kerenan gitu ya. Kok gini aja sombong gitu ya. Aduh, bebek dungu memang, aduh capek deh ya. Lanjut. Nah di sini nih ya. Perjanjiannya ya. Nah, kita lihat nih di sini kecil ya. Coba saya belah dua nih ya. Yang pertama nama Handoyo Sadeli ya. Dia di Denpasar Bali, dua-duanya di Bali ya. Sebagai pedagang merchant ya, perorangan, bukan dari pihak showroom mobil yang bersangkutan sebagai pihak pertama ya. Jadi di sini dia bukan dari pihak mobil, showroom mobil. Lah, kalau bukan dari pihak showroom mobil, dia pemilik mobilnya. Kan yang mau dibeli mobil baru. Nggak ngerti lah, ini aja juga aneh kan. Kalau dari showroom mobil oke deh ya. Maksudnya walaupun nanti pakai harga Paycoin setelah open mainnet, mobilnya ada. Nah ini perorangan. Memang dia kolektor mobil si RV ya. Oke lah, nggak tahu. Satu lagi yang pihak kedua Basuki ya. Keterangan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan barter transaksi memakai koin Pi untuk sebuah mobil baru. Mobil baru bukan dari showroom, dari perorangan. Hebat ini orang ya, punya mobil baru. Harga kesepakatan sebesar 0,18-nya 5 kali Pi. Ya, sesuai harga konsensus sebesar 314.159. Iya, jadi maksudnya kalau 0,18888 sekian kali 4,8 miliar itulah harga satu CRV. Tapi ini nunggu sesuai nanti open mainnet, ya. Open mainnetnya kan belum tentu 314.159 dolar. Bisa saja cuma 1 sen gitu ya. Ini kan barter-barteran ya, dibanggain gitu ya. Harga unit sudah termasuk on the road ya. Tidak termasuk asuransi bla 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 ya. Mobil akan dikirim kalau sudah jadi open mainnet. Artinya belum barter ini. Astaga, kok begini aja dibanggain gitu. Ya oke deh, ini urusan dia ya. Handoyo dan Basuki. Oke deh, terserah lu coy. Lucu ya, lu ini lucu banget ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Sampai sekarang ini ya, barter ya kayak begini, barter-barteran nggak terjadi. Kalaupun sampai benar ada yang berani barter mobil si RV padahal open mainnetnya belum tahu harganya berapa, mau si RV kek, mau beras kek, mau motor kek, itu yang ngasih barangnya itu asli super dungu bebeknya. Catat ya, kalau orang yang mau membarterkan motornya, mobilnya, apa rumahnya, apartemennya dengan Paycoin yang belum open mainnet dan dijadikan barternya, ini kan barter-barteran ya, itu asli bebek super dungu. Jadi kalau ada yang bilang ini sudah ada barter, di China ada barter, sebodoh-bodohnya orang China itu nggak akan mau ngasih rumahnya, mobilnya, motornya atau apapun dengan Paycoin yang belum ada harganya. Ngomong itu pakai otak coy ya. Tapi kalau Anda percaya sama Abbas Safwan, sama Berli yang bilang di China sudah barter, ya terserah kan, Anda kan bebek dungu ya. Itu aja deh ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.